Sekarang giliran Rian Ernest. Rian Ernest dari politisi PSI. Siap, Bang Karni. Terima kasih Bang Karni atas kesempatannya. Terima kasih sudah mengundang kami dari Partai Solidaritas Indonesia. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Di forum yang terhormat ini, kami dari PSI ingin mengungkapkan 3 fakta kepada halayak umum soal reklamasi Ancol ini. Jadi kami juga mencoba berbasiskan terhadap data dan fakta yang bisa kami dapat sampai malam ini. Mungkin pernyataan pertama bahwa soal reklamasi Ancol ini menunjukkan bahwa pertama, Gubernur Anies tidaklah jujur. Kedua, Gubernur Anies tidaklah transparan. Ketiga, reklamasi Ancol ini tidak ada manfaatnya bagi masyarakat sekitar. Nah, saya akan coba bikin breakdown satu persatu Bang Karni. Soal Gubernur Anies tidaklah jujur. Nah, kami berhasil mendapatkan keputusan soal reklamasi Ancol ini Bang Karni. Ini saya coba tampilkan. Baik, jadi ini kami dapatkan dan ini merupakan lampiran dari keputusan reklamasi Ancol di tahun 2020. Untuk memudahkan pemirsa di rumah melihat, saya sudah mencoba menebalkan dengan tinta hijau. Ada 2 pulau di situ. Ini adalah keputusan tahun 2020. Berikutnya. Di tahun gimana ya? Kok Babe punya? Kok Babe Ridwan punya? Ada apa hubungannya dengan PSI? Jangan-jangan Babe Ridwan, oh enggak ya, oke. Jadi, nah kalau gini deh, untuk karena tangan satu tangan saja ya, sorry nih. Di pulau yang sebelah di sini, di tahun 2020, pulau yang lebih kecil ini, di sini tertulis Pulau Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dufan. Ini pulaunya ada di sebelah kanan. Nah, di tahun 2012, ini kami mendapatkan lampiran dari surat persetujuan pulau reklamasi di tahun 2012. Silakan kameranya bisa mungkin kelihatan di situ. Nah, itu saya juga berikan arsiran warna hijau untuk memudahkan pemirsa melihatnya. Nah, ini kalau dari kasat mata saja terlihat ini adalah pulau yang sama antara tahun 2020 dengan tahun 2012. Pulau apa itu? Ini Pulau K, Bang Karni. Pulau K. Ada juga ini pulau yang di sebelah kanan ya, yang cukup besar. Itu kami dapatkan juga izinnya di tahun 2012. Ini saya, memang izin pulaunya namanya Pulau L dan memang sangat besar, sangat luas. Tetapi untuk memudahkan kita melihatnya, saya sudah mencoba mengarsir kurang lebih gitu ya. Arsirannya itu adalah lokasi yang sama, pulau yang sama dengan tahun 2020. Artinya kalau Gubernur Anies mengatakan bahwa Pulau Ancol, reklamasi Ancol ini berbeda dengan reklamasi 17 pulau yang lalu. Saya pikir secara kasat mata dari lampiran peta kita semua bisa menyimpulkan. Nah, kami mencoba, karena kami juga bukan profesional Bang Karni dalam hal mungkin membuat peta, tapi kami mencoba membuat layout peta yang sifatnya itu merupakan kombinasi dari lampiran di tahun 2020, keputusan Gubernur Anies juga dengan dibandingkan dengan surat persetujuan di tahun 2012. Dan di sini terlihat memang sama gitu ya. Ada overlap gitu. Jadi bicara soal peta tentu tidak mungkin sama persis secara koordinat, artinya karena kami juga bukan ahli perpetaan Bang Kari, tapi kami sudah melihat bahwa ini sebenarnya adalah pulau yang sama. Jadi daerah yang di hijau ini adalah izin yang sama untuk pulau reklamasi tahun 2012 juga dengan pulau reklamasi tahun 2020. Nah, ini poin pertama yang perlu kami sampaikan kepada halayak bahwa kami melihat Gubernur Anies tidaklah jujur. Berikutnya Bang Karni, sebelum kami datang ke forum terhormat ini Bang Karni, kami juga tentu sudah menonton 11 menit video dari Gubernur Anies yang berbicara sifatnya mengklarifikasi ya soal polemik reklamasi Ancol Bang Karni. Ada satu hal yang dikatakan
ini untuk menyelamatkan Jakarta dari banjir gitu ya. Jadi lumpur-lumpur sedimen ini diambil, kemudian ditimbunlah untuk menjadi reklamasi Ancol. Menurut hemat kami, kalau memang Gubernur Anies juga konsisten dengan janji kampanyenya yang terlihat memang sangat pro terhadap isu lingkungan, dan itu sangat baik menurut kami. Kami tahu bahwa di Jakarta ada isu-isu lingkungan yang perlu dibenahi. Dan apabila Gubernur Anies konsekuen dengan mengangkat hajat hidup teman-teman nelayan, menurut hemat kami Bang Karni, mungkin lumpur-lumpur sedimen itu lebih pas apabila dibawa ke pantai utara Jakarta, ditumpuk menjadi semacam tanggul gitu ya, untuk dibuat menjadi hutan bakau. Karena ada masalah lingkungan di pantai utara Jakarta yaitu abrasi. Abrasi yang sedemikian rupa sehingga membuat sering ada rob ya, yang masuk ke dalam kampung nelayan kita. Dan itu juga tentu mengganggu kualitas hidup teman-teman nelayan, terutama anak-anak kecil yang harusnya tumbuh kembangnya maksimal. Itu poin pertama Bang Karni. Poin kedua, kami melihat Gubernur Anies ini tidak transparan dalam hal pengambilan kebijakan reklamasi Ancol ini. Alasannya, untuk izin-izin yang sifatnya luas, tata ruang yang luas, itu kan perlu diputuskan di forum BKPRD, Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Nah, kami juga mencoba menganalisa, mencari video ini di YouTube channel Pemprov DKI Bang Karni. Dan memang biasanya BKPRD ini ada di YouTube channel Pemprov DKI. Nah sayangnya Bang Karni, paling tidak sampai tadi sore, forum BKPRD di bulan Februari kalau saya tidak salah, khusus untuk pemberian izin reklamasi Ancol ini tidak ada Bang Karni di YouTube channel. Sehingga tidak transparan, sehingga kami tidak bisa mengetahui persis alasan mengambil kebijakan ini. Itu poin kedua kami Bang Karni. Dan poin ketiga kami katakan bahwa reklamasi Ancol ini sampai saat ini tidak ada manfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat sekitar proyeknya. Kami akan tampilkan Bang Karni di sini, kita kan semua sepakat bahwa ada masalah banjir yang luar biasa di DKI Jakarta. Dan di keputusan gubernur tahun 2015, jadi maaf ini keputusan gubernur tahun 2015, nah kalau di bagian paling bawah ini ada istilahnya tambahan kontribusi. Jadi Ancol pada saat diberikan izin di tahun 2015, gubernur terdahulu itu meminta adanya tambahan kontribusi. Ini adalah dibebankan kepada swasta dan tujuannya untuk publik sebenarnya. Untuk apa saja Bang Karni? Untuk revitalisasi kawasan utara Jakarta berupa penyediaan rumah susun, penataan kawasan, infrastruktur pengendalian banjir termasuk pompa dan rumah pompa. Intinya untuk publik DKI Jakarta. Ini tahun 2015 Bang Karni. Dan begitu kita lihat untuk objek yang sama di tahun 2020 Bang Karni, di zamannya Gubernur Anies, pasal tambahan kontribusi tersebut yang manfaatnya luar biasa untuk warga DKI Jakarta itu hilang. Akhirnya sifatnya kewajiban tambahan yang akan ditetapkan oleh gubernur. Ini juga jadi semacam apa ya, willingness yang tadinya sudah tertera secara sah dan merupakan produk hukum yang berlaku di 2015 tiba-tiba hilang di 2020. Apakah ini artinya tidak ada kemauan atau kehendak dari Gubernur Anies? Itu kembali kepada publik untuk menilainya sendiri Bang Karni. Kemudian kita nggak bisa melihat manfaat reklamasi Ancol ini kepada warga DKI Jakarta. Kenapa Bang Karni? Ini kan izin reklamasi yang diberikan kepada teman-teman di Ancol. Kami sudah mendapatkan dokumen Bang Karni, ini bagian dari laporan tahunan Ancol. Ini dokumen resmi, ini laporan tahunan Ancol di tahun 2010. Kami sudah lingkari di situ, ini dokumen sifatnya publik dan kami dapatkan. Saya akan coba bacakan Bang Karni. Pada tahun 2011, perseroan, tapi saya sebut Ancol mungkin ya biar lebih teman-teman lebih enak mendengarnya. Pada tahun 2011, Ancol juga akan terus mengembangkan proyek reklamasi di Ancol Timur seluas 120 hektar. Dari total hak reklamasi sebesar 350 hektar. Proyek tersebut diperkirakan akan selesai pada tahun 2015. Dengan tambahan land bank sebesar itu akan memudahkan Ancol untuk mengembangkan kawasan Ancol menjadi, nah ini kita garis bawahi, pusat rekreasi, resort, bisnis,
dan hunian yang terintegrasi. Ini menurut laporan tahunan Ancol, bukan menurut PSI. Tahun 2010. Tahun 2010. Nah, dan kami juga barusan dari kawan-kawan kami yang ada di DPRD DKI, karena kami ada fraksi PSI di sana, kami juga mendapatkan rencana pengembangan dari Ancol. Ini rencana pengembangan 2021-2023. Dan di sini sudah kami lingkari gitu ya. Dan mudah-mudahan ini juga bisa diklarifikasi nantinya. Di tahun 2022 ini ada pembangunan Dufan Hotel. Dan di tahun 2021 sampai 2024 akan dibangun Ancol Residences. Jadi kalau kami lihat rencana pengembangan ini, kalau lihat dari nama-namanya dengan tipikal istilah-istilahnya, saya pikir ini akan lebih fokus di kalangan atas. Tapi mudah-mudahan bisa diklarifikasi juga di forum terhormat ini, Bang Karni. Dan dari PSI catatan kami, karena kami juga mengawasi kinerja Gubernur Anies kalau bicara menyelamatkan banjir, Bang Karni, alih-alih memindahkan lumpur, membuat menjadi reklamasi pulau, mungkin lebih tepat dan lebih jitu langkah menangani banjir kalau Gubernur Anies melakukan fokus penanganan banjir, misalnya normalisasi fungsi sungai. Dan ini belum dilakukan secara serius, karena setahu kami dari sudah berapa tahun lalu sudah ada keputusan di level pusat, Bang Karni, bahwa Kementerian Pekerjaan Umum bersama Pemprov DKI akan melakukan normalisasi fungsi sungai. Bagian dari Pemprov DKI adalah harus membebaskan lahan supaya aliran sungai bisa menjadi lebih normal, lebih optimal, Bang Kari. Dan ini tidak ada keseriusan dari sisi Pemprov DKI sampai hari ini. Atau berikutnya misalnya sistem pompa. Kita lihat ada beberapa kejadian di mana sistem pompa itu masih bisnis as usual saja, Bang Karni. Tidak ada terobosan yang memang lebih jitu dalam hal menangani banjir. Nah itu Bang Karni, jadi 3 poin yang kami ingin sampaikan di forum terhormat ini. Semoga bisa menjadi manfaat faedah bagi kita semua. Terima kasih Bang Karni, selamat malam. Intinya PSI setuju atau tidak dengan reklamasi Taman Impian Jaya Ancol ini? Jadi sulit bagi kami mengatakan setuju tidak setuju, Bang Karni, kalau kita belum bisa melihat manfaat bagi rakyatnya. Jadi kita akan bicara soal kebijakan publik, kita harus lihat manfaat bagi rakyatnya dulu, baru kita bisa duduk bersama dan menentukan sikap. Ini berita pada bulan 23 Juni yang lalu di kompas.com. Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia Jakarta, Michael Victor Sianipar, mengapresiasi langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan izin mendirikan bangunan IMB di Pulau Reklamasi. Jadi maksud saya sebetulnya PSI setuju reklamasi atau tidak? Jadi kalau bisa kita tarik ke belakang, pada saat Gubernur Anies memberikan izin IMB, seingat saya, di atas pulau yang sudah ada. Ya. Yang kami ingin garis bawahi bahwa dikotomi bahwa swasta itu selamanya buruk itu juga harus perlu kita hapuskan. Apresiasi kami terhadap Gubernur Anies saat itu melalui Ketua DPW itu adalah ini bicara soal kepastian hukum sebenarnya. Kalau bicara kepastian hukum, kami pada posisi bahwa oke, berarti Anda menghargai kepastian hukum karena kami percaya kita nggak bisa anti swasta. Begitu ada kepastian hukum, investasi akan lebih banyak. Dan swasta ini sifatnya bisa memberikan hajat hidup kepada para pegawai dan karyawannya gitu ya. Jadi kita nggak bisa langsung hitam putih gitu Bang Kari dalam konteks IMB saat itu. Sebetulnya Pak Geis dulu lebih tepat menjawabnya karena dia dari Taman Impian Jaya Ancol, nanti baru Pak BBE. Pak Mas Rian, jadi saya cuma mau sedikit aja tambahin. Jadi Pak Rian bilang pertama kali saya telah berhasil mendapatkan begitu. Seolah-olah publik mengatakan, wah apa yang disembunyikan. Enggak ada, saya juga ngedapetin bukan Rian doang. Bahkan saya lengkap, bahkan saya mau berkata kepada Rian, lain kali baca dengan teliti. Ya, poin keempat yang tadi Rian bilang nomor 3, Rian bilang gubernur yang dulu sebelumnya menyiapkan dengan detail, lalu seolah-olah hilang pada waktu gubernur yang sekarang. Saya bacain poin keempat.
kewajiban nih buat Ancol ya, buat pengembang ya. Menyediakan prasarana, sarana dan utilitas dasar yang dibutuhkan dalam pengembangan kawasan rekreasi Dufan dan kawasan rekreasi Ancol Timur, antara lain jaringan jalan di kawasan angkutan umum massal, jaringan utilitas, infrastruktur, pengendalian banjir, ruang terbuka biru, ruang terbuka hijau, serta sarana pengelolaan limbah cair dan padat. Seterusnya, dan lihat poin yang ketiga dari poin 4-nya. 4.3. Kewajiban tambahan yang akan ditetapkan oleh gubernur. Nah, ini terbuka. Justru ini fleksibel Bang Rian. Rian, justru ini fleksibel. Ini poin 3 ini mengikat. Jadi kewajiban tambahan apapun yang nanti ditetapkan oleh gubernur, Ancol harus jalankan. Lihat, kewajiban tambahan lain yang ditetapkan oleh gubernur. Kalau tadi mau rumah susun, kalau seandainya rumah susun sudah terbentuk, kalau itu dikunci. Justru ini dibuka lebih luas agar pemanfaatannya bisa lebih luas lagi untuk orang-orang banyak. Jadi kalau dikunci harus bangun rumah susun, harus ini, justru itu melemahkan, Rian. Boleh gitu. Bang? Ya. Karena saya mau tanggapi lagi. Udah selesai belum? Oke. Udah. Ya silakan. Makasih Bang Haikal, ini senior saya nih. Yang Bang Haikal sampaikan itu adalah klausul yang sifatnya standar dan basic. Itu selalu ada di proyek-proyek DKI Jakarta pada umumnya. Jadi bukan hal yang spesial. Siapapun developernya mau di Ancol kayak mau di saya nggak tahu ya Kelapa Gading kayak klausul seperti itu pasti akan ada karena itu basic Bang Karni. Justru saya akan mengambil stance point Bang Haikal bahwa dengan sifatnya umum seperti tadi kewajiban tambahan yang nantinya akan ditetapkan. Justru ini menunjukkan nanti kita bisa nego. Ini enggak akuntabel, ini enggak transparan. Justru bicara willingness, kalau willingness untuk pro terhadap kepentingan warga DKI Jakarta, terutama teman-teman nelayan, salam saya kepada teman nelayan, sudah benar ada kontribusi tambahan karena itu konkret dan mengikat justru, bukan abu-abu. Tapi makasih Bang Haikal sarannya, kritiknya kami terima, thank you. Baik.